Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student. Apa kabarnya kalian? Ustazah harap semuanya sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran 5 dan 6, tema 7, subtema 1. Anak-anak, persiapkan diri kalian. Mari kita belajar bersama. Materi pertama yang kita pelajari adalah pengolahan susu sapi. Anak-anak, apakah kalian suka minum susu? Minum susu itu bagus ya, karena bagus untuk pertumbuhan kalian. Selain itu, penting untuk menjaga kesehatan kita. Karena itu, jangan ragu-ragu untuk selalu rutin minum susu ya. Mari kita simak cerita Udin dan teman-temannya berikut ini. Tidak jauh dari tempat tinggal Udin, terdapat sebuah peternakan sapi perah. Pemiliknya mengizinkan Udin dan teman-teman untuk berkunjung. Tentu saja, Udin dan teman-teman merasa senang. Di peternakan, Udin melihat banyak sapi perah. Ada yang sedang diperah susunya, ada juga yang sedang memakan rumput. Udin diberi teks bacaan tentang susu sapi dan cara pengolahannya. Udin dan teman-teman membacanya bersama-sama. Banyak sekali hasil pengolahan susu sapi. Anak-anak, susu merupakan hasil utama dari sapi perah. Susu sapi segar memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja. Susu perlu diolah dengan baik supaya gizi di dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Teknologi pangan juga menjaga agar makanan tetap. Susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru. Contohnya adalah yogurt, keju, permen, mentega, hingga es krim. Hasil olahan susu sapi biasanya sangat disukai oleh anak-anak. Dalam proses pengolahan susu, yang paling penting setelah hasilnya adalah cara mengemasnya. Pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan tersebut. Daya tahan susu yang dikemas dengan plastik biasa akan berbeda dari susu yang dikemas dengan kardus kedap udara. Dari beberapa informasi yang sudah kita terima, ada beberapa kata yang mungkin masih asing dalam sekitar kita. Nah, kita cari arti dari kata-kata berikut ini ya. Daya tahan artinya kemampuan organisme untuk mengerahkan dirinya sendiri dan tetap aktif untuk jangka waktu yang lama, serta kemampuannya untuk melawan, bertahan, pulih, dan memiliki kekebalan terhadap trauma, luka, atau kelelahan. Teknologi artinya keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Pengemasan artinya suatu cara atau perlakuan pengamanan terhadap makanan atau bahan pangan agar makanan sampai ke konsumen dengan baik. Dan terakhir, kedap udara artinya anti udara atau tidak tembus udara. Selanjutnya kita pahami bacaan berikut ini. Hari semakin siang, Dayu mengajak Udin dan teman-teman untuk beristirahat sejenak. Di halaman depan peternakan terdapat toko yang menjual berbagai hasil olahan susu. Benny mengajak teman-temannya minum susu. Lani dan Udin menolak ajakan Benny. Maaf Benny, aku tidak bisa minum susu. Aku alergi terhadap susu sapi. Aku sedang membawa air minum dari rumah, ujar Lani. Kalau aku lebih memilih minum yogurt Benny, kata Udin. Setiap orang memiliki pilihan yang berbeda. Benny menghargai pilihan teman-temannya. Benny tidak marah walaupun ajakannya ditolak. Ingat kembali materi keberagaman ya. Dapatkah kamu jelaskan pentingnya memahami keberagaman dalam kehidupan sehari-hari? Memahami keberagaman perlu dilakukan agar tercipta persatuan dan kesatuan. Dengan memahami keberagaman atau macam-macam sifat dan ciri-ciri setiap individu, sifat tenggang rasa dalam diri kita akan terasah. Tenggang rasa artinya kita dapat memahami perasaan orang lain. Di pembelajaran yang sudah lalu, kita belajar teknologi pangan bandeng Fristo. Nah, sekarang kita pelajari lagi contoh teknologi pangan yang lain, yaitu cara membuat tempe.
Kedelai merupakan hasil perkebunan yang memiliki banyak manfaat. Tempe adalah salah satu hasil teknologi pangan dari kedelai. Cara membuatnya cukup mudah. Kacang kedelai digunakan untuk membuat tempe. Selain itu ditambahkan ragi tempe serta daun pisang. Pertama, kacang kedelai dicuci hingga bersih, kemudian direndam selama 12-18 jam. Kacang kedelai dicuci hingga kulitnya terlepas, lalu kacang kedelai dikukus atau direbus hingga empuk. Kacang kedelai yang sudah empuk diangkat dan ditiriskan. Ragi tempe dapat ditaburkan jika suhunya telah berubah menjadi hangat. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru yaitu tempe melalui teknologi pangan. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah. Nah, kita sudah belajar cara membuat tempe. Kalian juga bisa praktek sendiri loh di rumah. Dan yang tidak kalah penting adalah manfaat dari tempe untuk kesehatan kita. Karena itu, jangan ragu ya anak-anak untuk menjadikan tempe menjadi menu harian di rumah kita. Kita sampai di materi terakhir ya. Simak baik-baik bacaan berikut ini. Setelah membuat tempe, Siti dan teman-teman akan mengolah tempe yang sudah jadi. Mereka membayangkan menu masakan yang akan dibuat dari tempe. Siti ingin membuat tempe balado karena Siti suka pedas. Edo ingin membuat semur tempe karena Edo suka rasa manis. Lani ingin membuat tempe asam manis karena Lani suka rasa asam dari saus tomat. Beni, Dayu, dan Udin lebih suka tempe yang digoreng, rasanya asin dan gurih. Siti memaksa ingin membuat tempe balado. Demikian pula Edo tetap bertahan ingin membuat semur tempe. Karena tidak ada yang mau mengalah, hampir saja tempe tidak jadi diolah. Keinginan setiap orang berbeda-beda. Jika setiap orang memaksakan kehendak, akan terjadi pertengkaran. Akhirnya Siti dan kawan-kawan berdiskusi untuk menentukan jenis makanan yang akan dibuat. Siti tidak ingin memaksakan kehendak. Siti paham bahwa tidak semua orang suka pedas. Siti memiliki tenggang rasa terhadap teman-temannya. Begitu pula Edo dan Lani. Mereka tidak memaksakan kehendak pribadi. Dari hasil diskusi, semua sepakat untuk membuat tempe mendoan. Perbedaan sifat dan kebiasaan dapat menimbulkan pertengkaran jika tidak ada yang mau mengalah. Sikap itu tentu saja tidak baik. Perbedaan sifat dan kebiasaan tidak akan menjadi masalah jika bertoleransi terhadap sifat dan kebiasaan orang lain. Tenggang rasa adalah sikap mau memahami keadaan orang lain. Ingat ya, ada sikap yang perlu ditiru dan sikap-sikap yang harus dihindari agar tidak terjadi perpecahan. Sikap yang perlu ditiru memberi akibat yang positif atau baik. Sikap yang harus dihindari adalah sikap yang dapat memberikan akibat negatif atau tidak baik. Demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat ya anak-anak. Cukup pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.